kita akan berbicara tentang sesuatu yang menjadi titik kesalahan sekelompok kaum dalam memahami, dan kaum itu adalah kaum yang dikenal dan disampaikan oleh para ulama ahli akidah dengan kaum, karena bagi mereka memahami bahwa semuanya takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semua yang dilakukan manusia, semua yang diperbuat oleh manusia, manusia itu yang melakukannya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah mentakdirkannya. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak tahu sampai manusia mengamalkannya. Ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah membantah, dan banyak ayat di dalam Al-Quran yang membantah akan masalah ini. Keterangan-keterangan itu telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Keterangan sudah diturunkan. Ini jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, ini jalan yang hak, ini jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, ini jalan yang batil. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang menjadi titik kesalahan sekelompok kaum dalam memahami takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kaum itu adalah kaum yang dikenal dan disampaikan oleh para ulama ahli akidah dengan kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah memiliki kesalahan yang fatal di dalam memahami takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di mana kaum Jabariyah memahami takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala di permukaan bumi terhadap amalan-amalan manusia, dan seluruhnya semua itu adalah perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya adalah amalan dan perbuatan dan sesuatu yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan manusia di dalamnya tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Apapun yang terjadi pada diri manusia, semuanya adalah takdir Allah, yang mana manusia tidak punya pilihan di dalam takdir itu. Sehingga seluruh amalan manusia, baik itu ketaatan, merupakan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada diri manusia itu. Termasuk juga diantaranya adalah maksiat. Karena bagi mereka memahami bahwa semuanya takdir Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga di dalamnya manusia tidak memiliki apapun kemampuan, apapun kekuatan. Semuanya Allah yang melakukannya, tanpa ada sedikit pun manusia punya kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ini berbeda dengan kaum Qadariyah, yang mana mereka terlalu bebas dan terlalu ghulu, berlebihan dalam masalah ini. Kaum Qadariyah justru sebaliknya, bahwa semuanya perbuatan manusia, tidak ada perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang dilakukan manusia, semua yang diperbuat oleh manusia, manusia itu yang melakukannya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah mentakdirkannya. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak tahu sampai manusia mengamalkannya. Dan ini kelewatan batas. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita ingin membahas bahagian yang menjadi titik kesalahan daripada kaum Jabariyah, di mana mereka meyakini bahwa manusia tidak ada kemampuan untuk melakukan amalan apapun dalam amalan-amalan hariannya, di mana manusia tidak ada kekuatan apapun untuk memilih apapun yang ingin dia lakukan di permukaan bumi. Semua takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata mereka, manusia itu bagaikan sebuah dahan, sebuah kayu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengarahkannya kemanapun yang ingin Allah arahkan. Ketika Allah arahkan kepada ketaatan, dia akan berjalan di atas ketaatan. Ketika akan Allah arahkan kepada jalan kemaksiatan, dia pun akan berjalan di atas kemaksiatan itu. Dan manusia tidak punya kemampuan apapun untuk memilih, dan manusia tidak punya kemampuan apapun untuk menolak baik ketaatan ataupun kemaksiatan itu.
Dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah membantah, dan banyak ayat di dalam Al-Quran yang membantah akan masalah ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim menerangkan bahwa manusia disuruh untuk memilih. Kita dalam perjalanan hidup kita, Allah perintahkan kita memilih. Seandainya manusia tidak memiliki kemampuan untuk memilih apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia lakukan, maka kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh di dalam Al-Quran kita untuk memilih? Di dalam ayat yang sangat tegas, terdapat di dalam surah Al-Kahfi, ayat ke-29. Mari kita dengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala ini, di mana manusia benar-benar disuruh oleh Allah memilih. Menunjukkan bahwasanya manusia memiliki kekuatan untuk memilih. Dan yang disuruh pilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah dua perkara besar. Silakan pilih perkara yang besar yang pertama atau perkara besar yang kedua. Perkara besar pertama, perkara besar yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perkara besar yang kedua, perkara yang sangat besar dibenci dan dimurkai Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah menyuruh kita untuk memilih. Dengarkan firman Allah, mari kita sama-sama dengarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim. Surah Diqwa sampai habis ila akhiril ayah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum. Wa qul, dan katakan, al haqqu min rabbikum. Telah datang kebenaran dari Rabb kalian. Kebenaran telah datang. Petunjuk telah diturunkan. Keterangan sudah disampaikan. Apapun telah diterangkan dan disampaikan kepada kita. Apa yang ingin Allah beritahu telah Allah beritahu melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita telah pula Allah sampaikan melalui kitabnya Al-Quran, melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam keterangan-keterangan itu telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim dan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil. Ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Keterangan sudah diturunkan. Ini jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, ini jalan yang hak. Ini jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, ini jalan yang batil. Telah diterangkan kepada kita semuanya dengan sangat jelas dan tegas. Tak ada jalan ke surga, melainkan semuanya telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan ke neraka, melainkan semuanya telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhi. Wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan telah diajarkan, ini jalan-jalan kebaikan. Jalan keburukan telah diajarkan juga, ini jalan-jalan yang buruk, tinggalkan. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin, lihat, Allah tabaraka wa ta'ala nyatakan bahwa ada keinginan manusia. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin silahkan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin silahkan kufur. Ini yang kita sampaikan tadi, dua hal yang besar, kedua-duanya besar. Iman besar, hal yang sangat besar daripada jalan ketaatan, jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, jalannya penduduk-penduduk surga, orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dari para nabi dan para rasul, orang-orang saleh yang mengikuti jejak langkah mereka,
Semoga kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalan langkah mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah hal yang besar daripada kemaksiatan, yang itu kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, kufur kepada ayat-ayatnya. Dan untuk dua itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, faman sya'a falyu'min. Yang mau beriman silahkan beriman. Waman sya'a falyakfur. Yang mau kufur silahkan kufur. Kaum Jabariyah mengatakan semuanya perbuatan Allah. Apa yang kita pilih daripada perbuatan kita, apa yang kita lakukan dari amalan kita bukan kehendak kita. Namun semuanya takdir ilahi yang kita tidak bisa menolak sedikit pun. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Datang perintah amal saleh, kita pun beramal saleh. Datang perintah amal maksiat, kita pun beramal maksiat. Dan kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk memilih ketaatan dan kemaksiatan. Dan ini terbantahkan dengan ayat ini. Nanti akan ada beberapa ayat lagi insyaallah ta'ala kita bawakan, menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita memilih.